menjadi sebuah fight walaupun memang Secret dipaksa untuk melebar sedikit di saat zona. Kita juga sudah mengetahui ada di sisi sebelah kanan, yaitu di pulau terbesar dari Sanhok. Itu tadi yang gua katakan ketika Boom tadi pindah dari bagian Ruin sebagaimana yang Sunsky sudah jabarkan. Bagusnya mereka adalah mengantisipasi split yang memang sudah dilakukan oleh tim Secret di bagian utara dan merapat. Karena bagaimanapun Sanhok ini kan trikinya adalah Yang lain mencoba untuk melakukan backup namun terlambat sepersekian detik membuat Kagendra sudah siap untuk langsung menghajar pemain-pemain time yang baru datang. Namun apa daya ternyata Ican harus tumbang duluan. Akhirnya tumbang kembali Exozip. Di belakang sana ada satu yang terakhir. Kelihatan di area ini langsung didatangi Casper bersama dengan satu yang lainnya langsung menghajar dua pemain yang terlambat datang dan membuat tem hanya menyisakan satu yang terakhir, last man standing. Namun Xavier mendengar dan Xavier langsung datang ke TKP. Wah, ini dia ya, kita bisa melihat bagaimana naiknya performa dari The Xavier yang langsung aja untuk ngucain kalau kata orang-orang Sumsel menuju ke arah pemain-pemain Kagendra yang gak siap untuk melakukan reset. Dan bahkan Casper langsung tancap gas mau mundur keluar dari cengkraman tim The Xavier, tapi nggak bisa kemana-mana. Kagendra tiba-tiba saja selepas mereka bisa untuk mengantongi 3 total eliminasi poin. Di awal-awal mereka pun juga kehilangan 3 punggawa, dan ini udah kelihatan typical move dari The Xavier ya, Jen. itu dia, menjadikan sebuah permainan menuju ke arah bagian tengah dengan cara third party. Karena bagaimanapun, lu mau screening ke arah bagian tengah dengan muter-muter itu cukup berbahaya. Itu dia player terakhir dari Time Entertainment yang kabur ketemu 69. Nah, gue ada komentar lagi nih. Lagi-lagi ya, pro player ini gue tau lah. Karena mereka sangat respect dengan skill masing-masing player lawannya. Mereka akan coba untuk menyelesaikan fight dengan secepat mungkin dengan menggunakan senjata-senjata yang begitu proper. S12, KDBS, which memang itu shotgun yang memang made for close combat gitu kan. Tapi gini, gue punya pola pikir ketika lu bergerak bersamaan, apalagi mengabsen satu persatu dari lawan yang sudah jelas di bagian depan, dan mengurangi sebuah resiko lu tidak mengenai lawan, karena sering sekali adanya wave tembakan dari shotgun, lu bisa kok menggunakan M4 atau UMP dengan di-hipfire-kan dengan dua orang yang memang saling menjaga badan. Karena begini, ketika orang memberikan damage dengan shotgun, setidaknya dia terkena damage dengan satu player sebelumnya, nah follow up berikutnya akan bisa melakukan sebuah finishing. Karena shotgun pun punya beberapa jeda waktu untuk melakukan tembakan berikutnya, baik itu S12K maupun DBS. Nah itu yang tadi ngebuat harusnya tidak perlu ada knockdown dari Kagendra gitu loh. Jadi bisa melakukan reset, dan sayangnya Kagendra ketimbang untuk mengambil keputusan untuk setidaknya fight dengan 3 lawan 4, mereka coba cabut, dan itu justru menjadi malapetaka karena mereka membuka badan mereka dan ditembaki satu persatu oleh Vampire. Very easy menurut gua fight dari dari Xavier tadi untuk masuk ke pertahanan dari Kagendra. Ya, tapi satu hal yang terlihat dengan jelas adalah rumah tersebut sedang diincar oleh tidak hanya 2 tim yang tadi kita sudah sebutkan atau 3 tim dengan Time Entertainment di awal. Saat ini sudah banyak sekali tim-tim ingin mengincar rumah yang tadi sudah didapati oleh Kagendra sebenarnya, dan saat ini sedang dihinggapi oleh Xavier. Kita tahu bersama hukumnya di PUBG Mobile atau di PMSL adalah di mana Xavier berada, ikutin saja, nggak usah ditembak karena mereka tahu zona akan kemana. Sehingga itu yang perlu dilakukan. Nampaknya itu yang sedang terjadi saat ini. Xavier sedang dibututi oleh 69 dan juga oleh Vampire. Itu namanya work smart, Ya. not work hard. ya. Nah, itu dia, biarin aja orang lain. Kalau misalnya orang lain bisa, kenapa harus saya? Nah, itu dia. Bagus itu bagus. Itu mungkin ya, apa ya, buah pemikiran yang sudah dijabarkan oleh Sanskui barusan. Dan kelihatan juga tadi bagaimana mungkin sekelibet mata kalian bisa intip gerakan juga dari Vampire yang udah meninggalkan Ruins. Mereka juga udah mulai nusuk menuju ke arah dalam di sekitaran tim The Xavier pula. Sementara waktu di bagian utara Ozja TH bersinggungan dengan Boom Esports. Selepas mereka disengage dengan tim Secret, mereka melakukan rotasi dan kali ini bertemu satu sama lain. Kayaknya mau dihinggapi salah satu defensive area yang dimiliki oleh Ozja TH, tapi pastinya beberapa pemain, yakni salah satunya adalah Gui, udah mulai siap dengan beberapa utility-nya one man down untuk Boom Esports. Apalagi ada Zed Bull Evo juga yang punya angle shot lebih lebar lagi untuk bisa melakukan backup. Langsung ada tembakan yang dilakukan oleh pemain yang sama. Zedbull kembali mendapatkan sebuah angle yang begitu terbuka menuju ke Yami. Jangan sampai tumbang, karena jika ada yang tumbang lagi menjadi 2 knockdown, dan itu akan menjadi malapetaka karena Ozja bisa langsung datang menuju ke pertahanan dari Boom. Namun kita tahu bersama bagaimana kualitas shotgun yang dimiliki oleh seorang Yami. Tidak hanya DBS tapi S12K juga PIY digunakan oleh pemain yang satu ini, dan berada di area ujung sedang dicar. Zedbull Evo menunggu saja melakukan lean pick menuju ke area kiri, namun belum ada sebuah follow up yang dilakukan oleh Boom. Reset situation nampaknya berhasil mereka lakukan, dan kalau kita lihat dari garis rotasinya, ini adalah defaultnya Boom saat kita melihat mereka di season sebelumnya. Dari season Spring,
2024 sampai fall 2024 mereka selalu berada di kau lalu gesernya ke kanan. Ini yang sering dilakukan oleh pemain-pemain Boom. Dan kelihatan banget bagaimana memang mereka mengimplementasikan hal tersebut berkali-kali dan it works like magic untuk tim Boom Esports. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika bertemu dengan tim yang lainnya pula. Tapi kita bergeser sedikit menuju ke arah RRQ versus Flash. Kali ini Nerpeko akan menjadi garda terdepan walaupun low HP. Ya at least masih bisa untuk touchdown di dalam perumahan atau di dalam properti untuk bisa melakukan healing terlebih dahulu selagi pemain yang lainnya dari tim RRQ seperti Lapar akan melakukan backup pula. Dan coba untuk step by step maju pula dari seorang Lapar. Ada granat yang dilontarkan menuju ke arah Lapar tadi. Sedikit terkikis HP barnya. Tarik mundur terlebih dahulu untuk RRQ mungkin rethink. Apa yang harus mereka lakukan di kondisi seperti ini, Jan? Punya banyak waktu lah menurut gue dari Camp Bravo ini sendiri ya untuk RRQ dan juga tim Flash. Tapi bagaimanapun gue rasa kalau memang pencatatan dari Elimination Feed RRQ begitu mantap ketika mereka dapat satu knock-in, kalau bagian tim Flash harusnya mereka akan sangat agresif. Karena dari Camp Bravo ini menjadi masalah ketika nanti lu dicoba atau dipaksa oleh zona untuk keluar dari Camp Bravo begitu terbuka, nggak banyak obstacle lagi dan orang-orang dari bagian utara baik dari Mongnai Boom ataupun Ostia tadi bisa jadi akan menjadi masalah bagi tim RRQ maupun tim Flash. Gua harap sih RRQ yang menang fight di tempat tersebut ya. Tapi tadi gue ingin membahas sedikit tentang bagaimana pergerakan Boom dan Ostia. Selain memang ini adalah gerakan yang biasa dilakukan oleh Boom, tapi ini yang gue katakan di awal dari match hari ini. Ketika sudah mulai ada behavior yang terjadi, permainan-permainan outer sebagaimana Boom dan Ostia, ini sudah diantisipasi dengan cukup baik oleh Boom. Dengan cara apa? Merapatnya mereka. Beda Boom di 2025 dan 2024 kemarin, utara mereka begitu lebar. Sekarang dalam pergerakan rotasi mereka, gue suka banget. Makanya kenapa gue bilang ini ada kolaborasi gameplay Kagenra 1.0 dan Boom Esport yang berisikan Ponbit dan juga Yami dengan cara permainan yang ketika butuh rapat ya siap untuk merapat. Dan itu yang dilakukan sehingga tadi bisa men-catch up dua player Ostia dengan tidak terlalu sulit dari Boom Esport sendiri. Walaupun sebenarnya rapatnya tuh bukan di dalam satu titik yang sama juga gitu kan. Mereka tetap kayak ngelebar sedikit, cuman ya sejengkal lah. Bisa saling backup itu bisa, kuncinya. dengan cepat. Nah itu dia jaraknya. Ya terkoneksi istilahnya pemain-pemain Boom memang di posisinya tadi. Dan kalau kita bergeser sedikit, Crazy tadi sempat mengetahui bahwa satu pemain dari Sam9 menggunakan kuda untuk bergerak cukup jauh namun belum ada instruksi untuk melakukan tembakan. Namun Hasbi akhirnya melancarkan serangan pertamanya menuju pemain-pemain dari E-Arena. Sudah mulai ada tembakan yang dilakukan oleh pemain dari Magna Esport Club ini, namun belum ada balasan di tempat yang berbeda. Inilah dia, Leon DZ yang kembali diturunkan untuk Cellcom DG Alliance sedang tertati-tati untuk bergerak menuju ke area dalam zona yang saat ini zonanya didiami oleh Xavier, didiami oleh Boom, dan ini adalah dua tim yang memang seperti sudah bisa membaca kemana zona akan pergi. Lu lihat ini sebenarnya saingan ya udah di Xavier sama Boom Esports sebelah-sebelahan nih, deket-deketan gitu. Ya udah zonanya ke sana. Jadi saing-saingan tarik-tarikan zona antara dua tim ini. Tapi kita bisa melihat bagaimana tim-tim yang lainnya pula sudah mulai meningkatkan tempo permainan mereka, meningkatkan rotasi mereka pula. Salah satunya adalah Bowen Danki yang bertemu dengan tim The Xavier, berada berseberang-seberangan in terms of property yang dimiliki oleh kedua tim ini, sudah saling baku tembak pula. Tapi di sisi yang lainnya, Camp Bravo juga kedatangan tim Vampire. Udah mulai ada yang perang lagi saat ini. Dua oren yang sedang terlihat. Oren Thailand ataupun oren dari Vietnam. Namun ternyata ada RRQ yang juga ikutan di sana. Kembali melakukan tembakan. Oren Indonesia tidak mau ketinggalan. Dan nampaknya Vampire justru yang langsung dihajar habis. Dipulangkan menuju ke lobby dengan 0 poin di match pertama. Berada di peringkat 9 pastinya menjadi sebuah kejutan tersendiri untuk Vampire di Super Weekend. Super unkarakteristik dari Vampire. Ini mengejutkan Vampire adalah gini. Vampire ini kan punya karakteristik permainan swiping yang bagus dari bagian pinggir ya. That's right. Mereka melakukan the mistakes yang mereka lakukan di PMGC kemarin. Kembali mencoba bermain tengah karena mereka tuh nggak punya daya apa ya istilahnya prediksi dan juga daya Kayak drop muscle memory lu tuh sebenarnya tuh mainnya buat perang gitu. Tapi gini, beda dengan Voin yang dimana gue diskusi sama Devian tuh mengatakan kayak sebuah tempat beresiko kadang-kala akan sedikit diambil dan dia ambil sekarang untuk di bagian tengah-tengah sana sekarang. Nah Vampire ini mencoba untuk melakukan hal tersebut tapi ingat mereka bergerak dari jarak yang paling jauh, bermain sebelum zona ini juga masih cukup outer dan biasanya mereka akan melakukan perang. Ini coba ke arah bagian tengah. Itu menurut gue the fatal move gitu loh dari Vampire yang dilakukan di awal zona ketiga tadi karena dari pilihan Ruins tadi mereka masih bisa bermain di tempat Sam9
nanti teman-teman bisa lihat, atau bermain di bagian open field di bagian kiri bawah, itu mereka masih bisa mainkan. Tapi mereka memaksa menuju ke arah bagian tengah yang dimana Camp Bravo ya sudah jelas akan ada orang. Iya. Itu yang gue rasa agak cukup hilang hajinya Vampire sebagaimana mereka bermain di group stage kemarin di minggu yang pertama. Agak miss sih. Iya. Dan bahkan tadi pergerakan yang dilakukan sama Vampire itu udah sejak stage yang kedua. Gue udah notice itu mereka udah keluar dari Ruins, terus masuknya itu nggak seperti Vampire seperti biasanya yang dimana bermain pinggiran atau maksimal seperempat circle seperti yang sudah dimention berkali-kali sama Junior juga kan. Tapi ini mereka lanjut terus dan inilah hasilnya untuk Vampire. Sulitan memang pemain-pemain dari Vampire tadi saat harus menghadapi fight di area Camp Bravo. Tembakan terjadi kembali Federales yang kemarin menjadi MVP di satu hari pertama Super Weekend minggu yang pertama. Saat ini kembali menjadi andalan pastinya di tubuh tim Bigetron. Namun ada pergerakan yang juga beriringan. Nampaknya Snap dikelilingi oleh pemain-pemain dari 69. Belum ada tembakan dilakukan oleh 69 dan belum ada tembakan dilakukan oleh Snap. Justru 69 berhadapan dengan Kagendra dan tembakan lanjutan juga terjadi antara Sakura menghadapi satu player di sana yaitu pemain dari Magna Esports Club. Kagendra langsung dipulangkan menuju ke lobby. Iya, menyusul TEM dan juga Vampire menjadi tim yang ketiga yang harus hengkang dari game ini. Namun pastinya stage yang keempat di Sunhawk, zona menuju ke arah Camp Bravo itu berarti akan ada bloodbath yang terjadi di bagian barat dari luar zona. Dari tim Sam9 Bigetron pun juga sudah mulai diintai oleh 69 yang sudah mengantongi 2 total eliminasi poin. Hulk 2K tadi udah mulai pinpoint pergerakan yang dilakukan oleh BTR. BTR keluar dari bagian barat tersebut tapi tiba-tiba saja dihalau pergerakan mereka oleh tim Magna Esports Club. Tapi ada satu knockdown bergulir, trading masih bisa dilakukan oleh kedua tim ini. Namun sama-sama kehilangan satu punggawa. Buah granat dikuk dengan begitu matang. Sudah dilemparkan dan nampaknya sangat-sangat matang. Sampai tidak ada waktu untuk menghindari granat tersebut. Lanzi datang kembali. Granat lagi-lagi menjadi pilihannya untuk dilemparkan menuju pertahanan dari Bigetron. Namun datang Federales sebagai penyelamat dengan sebuah DBS dan Magna Esports Club dipulangkan hanya satu elimination. That's it. It takes two to tango. It takes two duo Gemoy, Satarles dan juga Federales duo Les yang bisa untuk membalikan keadaan untuk tim Bigetron. So far mereka harusnya masih bisa untuk bertahan dengan 3 punggawa mereka dan balik lagi menuju ke arah Camp Bravo. Yang dimana ini memang menjadi sebuah daya tarik untuk banyak sekali tim yang akan melanjutkan peperangan mereka, perjalanan mereka karena memang ini berada di center stage. Namun masih berada di bagian pinggiran, IE bertemu dengan tim 69. Salah satu pemain tadi sempat dilukain badannya, namun masih bisa untuk mungkin rethink lagi dan juga nge-set up beberapa pergerakan-pergerakan atau ready to fight untuk mereka semuanya. Namun dari tim BTR mereka kembali dengan 3 punggawa dan kali ini mereka menghadapi lawan yang berbeda yakni Sam9. Crazy sudah dipulangkan. Nampaknya satu tembakan dilakukan oleh Federales dan kembali lagi mendapatkan satu knockdown. Sangat produktif apa yang sudah dilakukan oleh Federales, namun Yami Mei tidak ingin kalah produktif. Osja TH langsung menjadi korban dari Boom. Ini semua pemain Osja berarti didapatkan oleh Boom karena tadi sempat dilucuti satu persatu dan tinggal yang terakhir didapatkan oleh Boom juga. Di tempat yang berbeda kembali Sam9 menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Snap membantu juga untuk Bigetron mendapatkan elimination nomor 4 dan juga nomor 5. Iya, ini dia. Fight yang begitu mendebarkan antara 3 tim sekaligus. Sondara akan coba untuk sekali lagi ngucain 2 tim yang berada di depan mata mereka. Sam9 dan juga Bigetron yang down to 2 players once again. Snape akan coba untuk melontarkan sebuah granat tadi sedikit di-cancel karena sedikit rethink lagi mengenai posisi dari pemain-pemain Bigetron yang masih bersisa ini. Tapi berpindah lagi menuju ke arah Camp Bravo karena memang ada banyak sekali fight yang terjadi secara simultan. Dan RRQ berhasil untuk menghentaskan lawan mereka sejak awal, yakni dari tim Flash. Sam9 dipulangkan menuju ke lobby dan RRQ seperti yang dikatakan oleh Donavika seperti membuat sebuah tahta, membuat sebuah kerajaan. Mereka menjadi rajanya di Camp Bravo sejauh ini. Walaupun memang RRQ harus kehilangan 1-2 pemainnya karena ada granat yang datang dari GK. Tim Secret menjadi satu penantang untuk bisa mengambil tahta, mengambil mahkota milik RRQ di Camp Bravo. Ya, tapi pastinya fight
di bagian polar opposite masih akan terus-terusan terjadi antara 69, EA dan juga Bigetron Esports. Karena memang mereka masih berada berdekat-dekatan, namun Camp Bravo masih akan terus-terusan terjadi bloodbath antara Team Secret versus RRQ. RRQ beberapa pemainnya low HP, apalagi GK mau ngedor menuju ke arah dalam sana. Masih bisa untuk didodge oleh seorang pemain dari tim RRQ dan bahkan Boom Esports is here. Boom Esports join the fight, mau ngerecokin pemain-pemain dari Team Secret. Lapar dengan DBS yang mau mengkonfirmasi satu pemain yang bernama Frankie dari Team Secret. Dan harusnya ada beberapa granat yang sebelum break itu keluar dari lobby ini, atau sebelum break harus melakukan revive, dia bisa menumbangkan beberapa pemain dari tim RRQ. Namun dari sisi yang berbeda ternyata Veksi sudah memantau. Ini granatnya berbahaya dan Oh, satu granat no. cukup untuk bisa memulangkan dua pemain RRQ karena memang satu sudah knockdown, satu lagi sedang melakukan revive. Itu terjadi 2 kali dalam rentan waktu yang cuman beberapa detik saja. Granat dari break begitu fatal untuk tim RRQ. Namun kita berpindah lagi menuju ke arah bagian selatan dari zona Bigetron yang sudah tadi berhadapan dengan tim 69, kali ini berhadap-hadapan dengan Celcom DG Alliance. Dan Boom Esports hanya meninggalkan Federales yang langsung digranat oleh siapa? Ya, Nate yang gangguin, ngerecokin fight antara Celcom DG Alliance versus Bigetron. Namun kalau kita lihat dari medium map yang sudah terbuka, Boom Esports berada di area center dari circle kali ini. Seperti mesin Enigma Boom ini. Mereka bisa membaca kemana zona akan pergi dan mereka sudah langsung melakukan sebuah pergerakan antisipasi. Mengirimkan player-playernya menuju ke area dalam zona dan bisa menzoning tim-tim yang akan segera datang menuju ke arahnya. Nampaknya ada satu gubuk yang menjadi tempat singgah dua pemain dari Boom Esports. Ini apakah menjadi gubuk nestapa untuk Boom Esports karena mereka sudah mulai dipantau oleh The Xavier. Lamborghini melontarkan satu granat menuju ke arah depan sana. Well, masih belum terlalu on point, tapi Ponbit udah diketahui karena memang sedari tadi sudah dalam keadaan knockdown. Tinggal di lockdown aja angle dari seorang Lamborghini untuk bisa mengeksekusi, menjadikan seorang Ponbit jadi eliminasi poin untuk di Xavier. Namun Celcom DG Alliance karena mereka awareness-nya sudah mulai meningkat dengan adanya kontender selanjutnya yakni The Xavier. Mereka akan coba untuk melululantakkan pemain ini. Nate tumbang tapi ternyata di-steal oleh Yami Mei dari bagian gubuk tersebut. Buah tembakan begitu cepat dilayangkan oleh para pemain-pemain Boom yang membuat mereka masih bertahan sejauh ini. Kita akan melanjutkannya dengan hanya 5 tim tersisa. 5 tim yang sedang memikirkan langkah selanjutnya akan seperti apa. Celcom DG Alliance sebenarnya tidak mendapatkan tempat yang ideal. Tapi kalau sampai mereka bisa mendapatkan mudah-mudahan chicken dinner ini akan menjadi WWCD yang begitu barbar, begitu melegenda bagi Celcom DG Alliance. Karena kalau kita lihat mereka terjepit dari arah-arah yang lain, bahkan mereka tidak masuk ke dalam zona sehingga tidak ada alasan untuk Celcom DG Alliance mendapatkan WWCD. Kalau sampai mereka mendapatkannya berarti itu adalah kerja keras dari Celcom DG Alliance yang membuahkan hasil. Tapi last man standing dari Voin Donkey ID Veksi diketahui posisinya dan dia berada di ujung tanduk banget. Karena Blue Zone sudah mulai menggelitik, sudah mulai menghantui dirinya. Keluar Veksi dari singgasananya, udah mulai dibombardir, ditembakin dan bahkan langsung aja dihengkangkan di tangan Boom Esports. Tapi Boom Esports pun juga sudah mulai terspot down oleh pemain-pemain dari Xavier yang sedari tadi memang mempunyai angle menuju ke arah mereka. Xavier kali ini diselimuti oleh Blue Zone. Dan seperti yang saya katakan, Celcom DG Alliance tinggal menunggu waktu. Akan kesulitan mereka untuk menuju ke area dalam dari zona tembakan kembali dilakukan. Apakah ada satu knockdown yang didapatkan dan Yami Mei menghukum seorang Jimmy. Namun di tempat yang berbeda GK ternyata bisa mendapatkan Zero dan Zero menjadi confirm elimination. Tembakan kembali dilakukan Frenzy kali ini mendapatkan pemain dari Xavier. Bahkan satu lagi juga bisa didapatkan. Oh my god, itu dia satu pemain dari Celcom DG Alliance sudah mulai di lockdown oleh seorang Frenzy. Dibukakan tembakannya, di spray menuju ke arah depan sana, diberikan pressuring attack dari pemain-pemain Boom Esports ini. Dan mereka berada di ujung tanduk. Sehingga once the Blue Zone moving, mereka harus bergerak pula. Sementara waktu tim Secret done and dusted out of the game. Dan Boom Esports bertahan. 2 pemain mereka hanya akan tinggal mencari 2 pemain yang lainnya dari Celcom DG Alliance yang masih aktif. Celcom DG Alliance saat ini sudah mulai merapat dan mereka sudah mulai mendapatkan zona. Ini area yang sulit untuk Celcom DG Alliance, namun mereka bisa memainkannya dengan begitu baik. Oh my god, ini akan menjadi endgame yang begitu mendebarkan. Apalagi ada upaya satu revive yang digagalkan oleh seorang Yami Mei.
Dan ini urusan antara dua pemain dari Bumi Sports dan juga dua pemain dari Selcom DG Alliance. Yami akan keluar dan akan coba untuk rush menuju ke arah depan sana. Tapi ketahuan posisinya. And now Frenzy last man standing dari Bumi Sports. Dan langsung dipunish. Selcom DG Alliance berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner. Beli nanas, beli kedong-dong, kalau panas saingin dong. Waduh. Sebuah winner chicken dinner yang begitu sulit untuk Selcom DJ Lion dan pastinya akan membuat panas beberapa pihak. Ini Eldoge. 2 kali loh ya.